Hello everyone, my name is Wisnu Setiawan. I am from Management 23C. This is I will explain about statistic economies. Let's try statistika ekonomi. Statistika ekonomi adalah cabang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip statistika dengan fenomena ekonomi. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data ekonomi untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Konsep dasar dalam statistika ekonomi. Yang pertama adalah data ekonomi. Data yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti pendapatan nasional, inflasi, tingkat pengangguran, dan sebagainya. Yang kedua, populasi. Seluruh objek yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. Yang ketiga, sampel. Bagian dari populasi yang dipilih sebagai wakil untuk mewakili seluruh populasi. Yang keempat, variabel. Ciri atau karakteristik yang dapat diukur dan bervariasi dari suatu objek ke objek lainnya. Tahapan dalam analisis statistika ekonomi. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut dibagi menjadi dua. Ada data primer atau data sekunder. Untuk data primer, ialah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, seperti survei, eksperimen, dan lain-lain. Untuk data sekunder, ialah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Misalnya, data BPS, data Bank Indonesia, atau yang lain sebagainya. Nah, untuk tahapan yang kedua, ada tahapan pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data itu pun ada 3 bagian. Untuk yang pertama ialah editing. Editing yang dimaksud di sini ialah memeriksa dan memperbaiki kesalahan dalam data. Nah, untuk yang kedua ialah klasifikasi. Klasifikasi ialah mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu. Dan yang terakhir atau yang ketiga dari pengolahan data ialah tabulasi. Apa sih tabulasi? Ialah menyajikan data dalam bentuk tabel. Untuk tahapan yang ketiga, kita ada analisis data. Analisis data juga terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama ialah statistika deskriptif. Statistika deskriptif menjelaskan karakteristik data secara ringkas, misalnya mean, median, modus, standar deviasi. Sedangkan statistika inferensial ialah membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel, misalnya uji hipotesis atau analisis regresi. Nah, untuk tahapan yang keempat, kita mempunyai interpretasi data. Interpretasi data adalah menerjemahkan hasil analisis statistika ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks ekonomi. Nah, setelah kita ke tahap-tahap, kita akan menjelaskan yaitu alat analisis dalam statistika ekonomi. Alat analisis dalam statistika ekonomi itu dibagi menjadi 7. Apa aja sih 7 itu? Yang pertama ialah tabel. Tabel itu ialah menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Yang kedua ada grafik. Visualisasi data untuk memudahkan pemahaman. Misalnya diagram batang, diagram lingkaran, atau histogram. Nah, untuk yang ketiga ialah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu dibagi menjadi 3, yaitu mean, median, dan modus. Apa sih data ketiga itu? Nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Untuk ukuran penyebaran, yaitu ada range, varian, antara, dan standar deviasi. Untuk yang kelima ialah analisis kolerasi, menguji hubungan antara 2 variabel.
Untuk data yang keenam ialah analisis regresi, memprediksi nilai-nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Dan yang terakhir ialah uji hipotesis, menguji kebenaran suatu pernyataan tentang parameter populasi. Setelah kita menjelaskan analisis, kita akan lanjut ke penerapan statistika ekonomi. Statistika ekonomi memiliki peran penting dalam berbagai bidang, antara lain ada 4. Yang pertama, pemerintah membuat kebijakan ekonomi, evaluasi program, dan perencanaan pembangunan. Yang kedua, perusahaan analisis pasar, peramalan penjualan, dan pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, lembaga keuangan analisis risiko, evaluasi kinerja portofolio. Yang keempat ialah penelitian, mengembangkan teori ekonomi, menguji hipotesis. Nah, contoh penerapan statistika ekonomi ada 3. Yang pertama ialah analisis inflasi, menghitung tingkat inflasi, menganalisis penyebab inflasi, dan memprediksi perkembangan inflasi di masa depan. Yang kedua, analisis pengangguran, menghitung tingkat pengangguran, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, dan merumuskan kebijakan untuk mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir ialah analisis pertumbuhan ekonomi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, memprediksi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Nah, jadi kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan ialah statistika ekonomi adalah alat yang sangat berguna untuk memahami fenomena ekonomi yang kompleks. Dengan menguasai statistika ekonomi, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan relevan. Oke, maybe just all I can say about statistic economy. If you don't understand what I say, you can question in the commentar. Okay guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you.